Puji Tuhan, siang hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah, berbakti kepada Tuhan di rumah Tuhan yang kudus ini. Saya percaya setiap kita mengalami penyertaan yang luar biasa, amin. Sebab kita punya Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau bawa dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Sebab kami merasakan sendiri, mengalami sendiri bagaimana Engkau menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Sebab itu kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami membawa korban pujian kami membawa hati kami yang siap untuk Engkau bentuk. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian kami, sebagaimana Engkau layak ditinggikan dan dipuji. Dan biarlah di tempat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kehendak-Mu jadilah, kerajaan-Mu datanglah. Di tempat ini kami rasakan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semesta
mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Yesus Sang Juru Selamat. Namanya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Mari siap kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa. Siapakah dia? Yes, dialah Juru Selamat. Sebab dari mula datang keselamatan kami, Kaulah Allah. Yes, atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Sebutkan namanya. Yes, dialah Allah. Angkat tangan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Boleh tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala buat Tuhan kita. Untuk selama Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Sama-sama nyanyikan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita tidak takut lagi, sebab kita tahu dengan siapa kita berjalan. Amin. Sebab bersama Tuhan Yesus pasti kita akan disertainya senantiasa. Sebab kami tak mau ragu lagi ya Tuhan, kami percaya penuh padamu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku.
lagi dong buat Tuhan kita. Tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Kau pegang. Yes, kami percaya Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau menuntun langkah kami. Sebut namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima musik memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Sungguh kami mau percaya Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami melakukan berkat. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman-Nya di dalam Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita mau belajar setiap kali datang. Kita bawa hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Ini rindu kami Tuhan. Yes.
Berikanlah kepada setiap kami hati yang baru ya Bapa, untuk kami boleh melihat rencana-Mu Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Saya undang seluruh jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini. Kau Bapa yang terima kasih Tuhan. Kami merasakan betul Tuhan kasih-Mu di atas kehidupan kami. Ajar kami melihat rencana-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dengan iman percaya kami nyatakan Engkau ada di setiap jalan kami. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu
Tuhanmu yang setia, yang mengasihimu. Kami sembah Kau, sebab Engkau setia, sebab Engkau sungguh baik, Tuhan. Kiara lama tasikira lama 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 tasikira lama, kiara lama 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 tasikira, kiara lama ya si, shikara lama ya si, kiara lama ya si ke, kiara lama ya si, haleluya. Shikira lama 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 lama. Dipermuliakanlah nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu di atas pujian dan sembah kami ya Tuhan. Haleluya. Syakara lama 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 lama. Hiara lama 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 lama. Hiara lama ya si. Syakara lama 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 si. Biar tidak ada mulut yang tertutup, tapi semua mulut dan lidah mengaku Kau Tuhan. Haleluya. Syakara laba 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 laba. Hiara laba tasikira laba 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 laba. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Syakira laba 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 laba. Hiara laba 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 laba. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Dengan segenap hati kita mau katakan, Kaulah segala. Yes Tuhan, kami ingin menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran, yes, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Betapa kami bersyukur Bapa di surga. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kami masih Tuhan izinkan berada di rumah Tuhan ini untuk menyembah, melantunkan puja-pujian kami. Syukur bagimu Tuhan. Kalau kami bisa dan masih bisa bernafas,
untuk merasakan hadirat-Mu, merasakan sentuhan kasih-Mu. Syukur bagimu Tuhan atas segala apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kau dahsyat, Kau luar biasa, kekuatan kami. Pada saat hari ini kami jemaat Tuhan dan hamba-Mu ingin mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan kami buka hati kami lebar-lebar. Dan biarlah Kau Bapa mengurapi kami dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami jangan sampai pulang tidak membawa apa-apa Tuhan. Kami harus membawa segala sesuatu, yaitu firman Tuhan. Kami ingin dengar firman Tuhan, kami ingin fokus mendengar firman Tuhan. Tidak hanya kami renungkan, bahkan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Saudara yang siap mendengar firman Tuhan katakan dengan keras, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam puji-pujian. Terima kasih. Saudara adalah orang-orang hebat membawa kami dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Pada saat hari ini Bapak Ibu saudara terkasih, gereja memberikan tema buat kita semuanya adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Kadang kita Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita itu terlalu fokus ya. Terlalu fokus pada pribadi kita. Terlalu fokus kepada masalah hidup kita. Terlalu fokus pada keluarga kita. Terlalu fokus pada pekerjaan kita. Dan kadang-kadang saat kita menghadapi problem, permasalahan, kita lupa kepada Tuhan. Dan hilang kefokusan kita kepada Tuhan. Ibu bapak sudah terkasih dalam Tuhan, saya pernah menghadapi suatu tragedi di dalam kehidupan saya yang tidak pernah saya lupakan. Sampai-sampai beberapa wartawan dan reporter dari televisi itu mewawancarai saya. Ya, gini ceritanya ibu bapak. Ya suatu ketika saya panggil seorang tukang kan karena rumah saya itu berantakan atasnya. Kemudian saya panggil tukang, satu tukang saja. Ya tukang itu saya suruh untuk memperbaiki beberapa bagian. Dan sepulang dari dinas, kurang lebih jam 2 begitu, saya langsung ganti pakaian, kemudian ganti kaos, pakai celana pendek, dengan maksud saya ingin membantu Pak Tukang. Karena kasihan sekali loh Pak Tukang itu kalau mengerjakan segala sesuatu sendirian tidak ada yang membantu, maka saya harus terjun membantunya. Supaya apa? Gen ora dobel bayarannya, cukup sehari, maksud saya begitu. Nah, pada waktu itu Pak Tukang tiba gilirannya untuk mengganti lubang sapi tank pembuangan itu karena peralonnya itu sudah rusak, sudah remuk dimakan usia begitu. Saya ambil itu peralon yang kecil, yang gedenya hanya segini toh itu untuk pembuangan. Kemudian ini Pak, iya, loh pun kundur Pak, iya, bantu jenengan gen anu ramesake ngono kuwi. Wah nggih Pak, matur nuwun. Ya. Singkat cerita begitu Pak Tukang itu jalan begitu, ini ada tembok, kemudian ada gundukan sebesar segini Bapak Ibu, gundukannya sebesar segini atau lebih tinggi begitu. Saya lihat pada pohon-pohonnya agak tertutup begitu, ada tetean begitu kalau orang Jawa. Dia injak itu gundukan itu. Blus, kaget Pak Tukang. Loh napa kaget? Tiba-tiba ujuk-ujuk Pak begenduk keluar ribuan yang namanya tawon. Langsung hinggap. Tidak hanya hinggap, mau ngambungi Pak Tukang karo ngentupi tup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebagai orang yang tuan rumah ingin membantunya, saya bantu Pak Bu. Saya ikut gusai itu tawon. Dari ujung sampai tak gusai kabeh. Karena ada yang membela mungkin. Tawonnya ganti menyerang saya.
Tawonnya menyerang saya, Tuhan, serang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kebetulan celana saya tadi celana pendek, tipis lagi. Enak aja mereka langsung ngentop, tup. Wow, wah golong komeng. Satu kampung pada waktu itu geger ibu bapak. Ya geger. Ada bapak-bapak mengatakan, Pak, delosoro Pak, delosoro. Dalam arti tiarap Pak, tiarap. Ya tiarap, seperti tentara itu Pak Bu. Setelah itu tawonnya itu pergi. Balik menyerang warga waktu itu. Warga diserang, tawonnya itu masuk ke rumah. Wah, luar biasa geger pada waktu itu. Nah, singkat cerita, si tukang itu bilang begini, Pak, dengan pelan dia bilang, Pak, seperti orang mau mati. Aku tidak kuat Pak, mboten kuat. Matanya sudah melilit, warnanya putih. Sopo sing ora wedi Pak? Siapa yang tidak takut? Iki tak kongkon kok mati nyang omahku. Aku wedi banget. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jangan sampai bapak ini meninggal dunia. Sebab anaknya sithik mung 7. 7 anaknya sithik. Yang besar itu SMK. Yang masih kecil banyak. Ojo nganti mati Tuhan. Jangan sampai mati. Nah pada waktu itu saya punya pick up carry pada waktu itu saya keluarkan. Ayo Pak, tuntun digotong sama warga waktu itu. Pada matanya sudah mendelik warna putih. Wah, Pak saya ikut. Wah, dadak ganti langsung tak tancap gas. Saya bawa ke Puskesmas Blimbing. Oh maaf, bukan Blimbing, Wonosari waktu itu. Beliau mengatakan, para medisnya mohon maaf Pak, kami tidak bisa menanganinya. Ini terlalu berbahaya. Tambah wedi toh Pak, Bu. Karena matanya sudah begini. Aduh, pengen mati piye? Aku kudu ngopeni wong 7 iki. Akhirnya saya larikan ke rumah sakit Muhammadiyah yang dekat dengan rumah kami. Saya pegang itu bapak tak tapuk gini, Pak, tangyo Pak. Ya Pak, Pak. Saya nyupir tangan satu waktu itu, jalan itu seperti goleng gini Pak. Seperti terbalik. Kemudian di jalan pakis itu bel tak bunyikan terus. Boh, pokoknya bapak iki kudu urip. Bapak iku durip ora entuk mati. Tuhan, bapak iku durip Tuhan ora entuk mati. Setelah itu sampai di Satpam, saya tinggal itu mobil, saya minta semua para Satpam pada waktu, Pak bawa geledekan Pak. Gledek, dibawa langsung tangani. Aku disuruh ngisi formulir itu Pak. Ngisi formulir pendaftaran mondok itu tak tulis. Ngerti kok peteng belang. Hilang. Buh aku ning ndi mau mati mau urip. Selang beberapa hari jam di sini saya itu sudah ada bapak banyak kabel. Setelah itu Bapak Ibu saudara terkasih saya tanya, Pak Legiman bagaimana? Ijik urip. Oh puji Tuhan. Saya menangis. Puji Tuhan. Saya lihat badan saya, kulit saya Bapak Ibu saudara terkasih tidak ada warna yang coklat, tidak ada warna yang putih, mung untuk kutok sing putih. Wah apa? Karena dintop beribu-ribu tahun dari sini sampai sini. Sing jenenge bokong iki Pak anggo lungguh. Wah lorone aja melu-melu kaya aku dintop tawon Pak. Dintop tawon siji wae rasane kaya ngono. Ratusan tawon ngentop aku. Dokter bilang, "Mbok aku njaluk contone tawon sing wis mati ki mau." Kemudian diberikan. Dokter mengatakan 3 hari yang lalu Pak di rumah sakit ini dintop tawon siji matek Pak. Bapak itu terlalu kuat. Ya Tuhan, jadi tawon apa Pak itu? Ini tawon Vespa. Gila. Tawon Vespa karena pada waktu itu yang namanya Klaten itu nembe usum tawon Vespa. Menyerang kami. Kemudian banyak wartawan datang
dari RCTI, dari waduh datang. Wah, jadi orang hebat pada waktu itu, Pak. Gara-gara apa? Dintop tawon, Pak Edi. Dintop tawon nganti mlebu TV. Beberapa stasiun TV, saudara-saudara se-Indonesia do ngebel. "Le, kowe ngopo kok nganti mlebu TV?" Dintop tawon, Pak D. Dintop tawon mlebu TV. Entuk det akeh mlebu TV ngono ya ciamik ya, Pak ya. Gara-gara dintop tawon mlebu TV. Bapak Ibu sudah terkasih, pada waktu itu saya benar-benar sangat fokus. Fokus saya hanya satu ini. Ojo nganti Bapak iki matek. Yen aku terlambat mesti matek. Dokter mengatakan Bapak terlambat membawa Bapak ini. Wes Pak, udah kemana? 3 hari yang lalu dintop tawon siji nyang kene, tawon wis mati. Aku dintop pirang-pirang ora mati. Siapa yang hebat? Tuhan Yesus yang hebat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bener Pak, aku bangga sekali loh pada Tuhan Yesus sih. Bener-bener bangga. Dintop tawon siji mati, aku dintop tawon ratusan tawon ora mati. Karena Yesus ada di dalamku. Amin. Karena Yesus ada di dalamku. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Awake lemu kok ini dintop tawon dalih tambah lemune waktu itu. Bapak Ibu saudara terkasih, jadi fokus itu artinya fokus itu adalah konsentrasi penuh pada satu hal, kadang mengenyampingkan yang lain. Itu fokus secara umum. Lalu fokus kepada Tuhan Yesus itu apa? Fokus kepada Tuhan Yesus itu adalah semua aktivitas kehidupan kita yang gunanya dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Itu fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi semua aktivitas kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita jadi bapak untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ibu untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengerjakan segala pelayanan itu untuk Tuhan. Untuk mencapai fokus pada Tuhan, ibu bapak harus memenuhi beberapa syarat. Papi Halim seringkali menjelaskan apa yang dimaksud fokus pada Tuhan. Kemarin saya sharing lewat WA, fokus pada Tuhan itu sebenarnya gampang kok Pak. Apa fokus pada Tuhan? Kita perhatikan dalam kitab Yohanes Bapak. Yuk, dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 58. Yohanes 6, 56 sampai 58 mengatakan begini. Barang siapa, sopo wae makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku Tuhan Yesus di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Agar fokus hidup kita itu kepada Tuhan Yesus. Apa yang difirmankan Tuhan, nopo sing dikersake Gusti, apa yang dimaui Tuhan, apa yang diharapkan Tuhan, lewat firman-Nya kita makan, kita terima tanpa ada penolakan, tanpa ada debat di situ. Udah, apa yang difirmankan Tuhan makan saja. Ini firman-Mu, ini perintah-Mu Tuhan. Kita makan, kita masukkan dalam hati kita yang paling dalam. Kita renungkan, kita lakukan, dan hidup kita harus sejalan dengan apa yang kita makan, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu, jadi orang yang fokus kepada Tuhan Yesus itu adalah mati lan urip itu untuk Tuhan. Amin. Orang yang fokus pada Tuhan jadinya adalah mati lan urip, hidup dan mati itu untuk Tuhan. Kalau aku hidup itu untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau aku mati, itu untuk Tuhan. Jadi ada firman yang kita hidupi, itu orang yang fokus kepada Tuhan. Maka di dalam kitab Roma 14 ayat 7 sampai 9 mengatakan demikian. Roma 14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, katakan, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita putuskan, itu intinya hanya untuk Tuhan. Saya tidak mengira kalau Pak Legiman itu hidup, saya tidak mengira. Benar. Saya tidak mengira kalau orang itu masih hidup. Warnanya sudah hitam, semuanya bendol-bendol kayak wong maling diantem ini kalau Pak. Wah, wis ra karukan rupane, matane pun delik ini, aku nyawang nganti gila. Padahal rupaku dhewe kaya ngono waktu itu. Cuma saya tidak sadar pada waktu itu. Tapi saya harus melakukan firman. Saya harus mengasihi Pak Legiman. Kalau firman tidak ada dalam diri saya, mungkin saya mengatakan, boh ben mati ya wis. Kemudian mungkin kita cuek kalau tidak ada firman di dalam hidup kita. Untung saya sudah mengenal Tuhan. Jadi begitu ada orang sengsara, orang yang mau mati, sikap hidup saya kudu urip piye carane. Aku loro, aku mati rapopo. Wis ben sepenting Pak Legiman mati. Aku mati mau ninggal anak siji bojo siji. Yang Pak Legiman anake 7. Sing arep ngopeni sapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat pada saat Petrus dan teman-temannya itu mengalami ketidakfokusan. Apa yang terjadi? Di dalam kitab Matius 14, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu naik kapal, naik kapal mendahuluinya. Kemudian Tuhan Yesus ingin berdoa di atas bukit waktu itu. Di dalam Matius 14 tolong dipersiapkan. Ya, di dalam Matius 14 ini bercerita. Murid-murid mengalami. Dan kita sadar Bapak Ibu Saudara terkasih, yang terjadi pada waktu itu sebenarnya apa? Kok Yesus dalam ayat 22 mengatakan sesudah itu Yesus segera. Ada tiga kata segera di sini Bapak Ibu. Segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kowe mulya dhisik. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya, wis adoh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, kaget. Mereka kaget dan berseru, itu hantu. Saya tidak habis pikir apa yang terjadi pada waktu itu ya kira-kira. Melihat hantu, kemudian dia berada di tengah perahu, kira-kira kegiatannya apa ya? Kira-kira gerakannya itu apa ya? Mungkin mereka berangkul-rangkulan seperti Teletubbies. Wah, hantu. Kenapa takut? Mengapa mereka takut dan mengira Tuhan Yesus itu hantu? Karena dalam benak mereka, dalam mindset mereka itu sudah dipengaruhi dan mereka sudah mendengar kata-kata hantu. Hantu itu wujudnya seperti ini loh.
Kemudian di sini itu sudah terpatri, sudah termemori hantu, hantu, hantu. Sampai Tuhan yang berjalan di atas air dikiranya hantu. Hantu itu menakutkan atau tidak, yuk Bapak? Menakutkan. Menakutkan. Apalagi kalau sudah termemori di sini, menakutkan. Hati-hati loh. Di Pandawasan itu banyak setannya loh. Padahal kita tidak tahu ada setannya. Dia kayak setan. Di sana banyak hantunya loh. Kemudian kita masukkan dalam memori kita. Oh, di Pandawa sana banyak hantunya. Medeni, tempat medeni. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah memang mendengar pada waktu masa kecil saya, kurang lebih saya umur 13 tahun masih SMP begitu. Saya dari keluarga yang sederhana, punya belakang rumah itu punya lahan kurang lebih 3 meter segini. Oleh bapak saya dan Pak D, Bude saya, sisa tanah itu digunakan dan dibangun sebuah emplek-emplek atau panggung yang terbuat dari pring, dari bambu begitu ya. Buang dari bambu, kemudian kami sering bermain di situ. Ya, karena ada sisa tanah di situ, itu tanah luang. Tetangga kami masih saudara begitu. Itu kalau berpacaran dia sudah dewasa, saya umur 13 tahun. Aku orang mudeng artinya pacaran waktu itu, yang jelas pada waktu itu mereka itu sedang gereng kloso begitu ya. Gereng kloso, ini ada ibunya, ini saudara saya dan ini pacarnya itu sambil bergurau aja, ngomong-ngomong begitu. Dikenal memang di daerah kami itu memang terkenal tempat penguburan bayi-bayi atau ketrekan ya. Jadi ketrekan itu adalah bayi belum waktunya lahir, sudah lahir dikubur di situ banyak sekali. Dan di situ kata mereka itu angker. Nah, itu sudah seluruh kampung tahu kalau tempat itu sangat angker gitu ya. Mereka termemori di sini sudah. Oh, nggon kene iki angker. Semuanya bapakku, ibuku mengira juga semuanya mengatakan nggon kuwi angker. Tapi kebetulan pada waktu itu aku ora duwe wedi, Pak Bu. Saya itu cah beling, cah nakal, cah usil. Wes pokoknya usil banget lah. Keusilan saya membuat orang lain itu menjadi kelabaan waktu itu. Pada waktu dia itu kedua sejoli ini sedang sendal gurusi itu, adik saya itu kan punya pelendungan balon. Balonnya saya masih ingat, warnanya itu merah. Ya, balonnya itu warnanya merah. Warna merah ini saya bangun saya ini kemudian saya turun lewat tangga begini Pak Bu. Saya turun lewat tangga sambil seperti orang maling gitu ya. Kemudian balon itu saya ginikan. Munculkan gini loh Pak Bu. Begitu saya munculkan gini sambil saya bergerak. Kontan dua sejoli ini pating jerit. Wah, jerit. Kontan sak kampung metu kabeh. Lah nek apa? Mereka langsung semaput kabeh. Ini kok cerita Pak Bu nggih. Ki rahasia aku seumur hidup. Aku ora tahu cerita nganti saiki ora tahu cerita belas kepada mereka. Wedine ngopo aku cerita ndak diketaki. Namanya Paiman. Nah, waktu itu langsung semaput. Setelah itu mereka itu dikeroki, Pak. Dikeroki nganti abang kabeh loro-lorone. Wong jenenge wong yang-yangan kok wedi karo gendruwo karo aneh to. Kudune wani to ya. Wong yang-yangan kok wedi ngopo. Lah setelah itu kumpul-kumpul setelah dia siuman dia mengatakan gini, "Mau nek apa le?" "Iya yo, aku mau ngerti gundul pringis tengpora mripate wabang, wapu lambene wene ana siume." Batinku aku ngrungokke ngapusi. Nek apa? Wong mau pelendungan. Kalau orang itu takut, Tuhan Yesus yang berjalan di atas air dikira
hantu, pelendungan dikira glundung pringis. Sampai sekarang aku tidak cerita Pak Bu, mau cerita karo jenengan tok, ning jaga rahasia kita ya. Sebab aku tidak mau nganti terus ben malah, wah jebule sing gawe semaput kowe gek ben ki aku to. Sing gawe semaput kowe gek ben kowe to. Bapak Ibu sekalian terkasih, pada waktu itu yang dialami oleh murid-murid juga seperti itu. Karena rasa takut itu sudah termemori di dalam benaknya, di hatinya. Rasa khawatir, takut sudah ada di sini. Sehingga melihat kebenaran, wah, dia tertutup karena terhambat oleh ketidakbenaran di sini. Bapak Ibu sekalian terkasih, Yesus berjalan dikira hantu. Nah, untung pada waktu itu Tuhan berfirman ya. Setelah lalu berteriak-teriak karena takut. Di dalam ayat 27 mengatakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, ojo wedi, jangan takut. Perhatikan tulisan segera. Segera itu artinya apa Pak Bu? Saudara. Segera itu saat Tuhan Yesus melihat mereka ketakutan. Karena problem, karena permasalahan. Yesus di firman Tuhan mengatakan segera. Tetapi Yesus segera berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Segera itu artinya Yesus cepat-cepat menolong. Segera itu artinya Yesus lekas-lekas menolong. Yesus tidak ingin semuanya terlambat. Dia tetap mengawasi panjenengan. Di dalam permasalahan hidup apapun, Yesus segera menolong panjenengan. Dan Yesus mengatakan, tenang anakku sing lagi kamomotan. Tenang anakku sing lagi beban berat. Tenang anakku sing lagi utange akeh. Tenang anakku ojo wedi. Jangan takut, aku besertamu. Tenang, ada aku, itu kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kisah berikutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Iki rong percaya si Petrus iki. Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu benar-benar Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yen Gusti Yesus benar-benar jenengan, aku mbok suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus berkata pada waktu itu, datanglah. Enak toh? Ayo sini aja, datanglah. Ya, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Ya, di atas air. Tapi ketika dirasanya angin, tiupan angin Gus, pada waktu dia sudah mulai fokus pada Tuhan, ada yang dirasa. Tiupan angin membuat si Petrus itu menjadi takut lagi. Dia tetap tidak percaya. Padahal dia sudah kemana-mana bersama Tuhan. Kemana-mana bersama Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Rupa-rupanya Petrus tidak memakan apa yang difirmankan Tuhan. Petrus mungkin pada waktu mendengar. Cuma masuk ke kuping kiri. Orang nanti tembus ke kuping kanan yang mental. Dia turun berjalan. Dirasa pada waktu itu ada tiupan angin, takut, fokusnya hilang. Fokus kepada Yesus akhirnya hilang. Akhirnya karena dia tidak fokus, maka ada masalah. Setiap anak-anak Tuhan kalau sudah tidak fokus kepada Tuhan, wis melenceng uripe, wis melenceng tujuane, ono masalah. Ini yang dirasakan oleh Petrus waktu itu. Benar. Waktu itu Petrus kemudian dirasa mulai tenggelam.
tenggelam. Untung pada waktu itu dia sadar. Tuhan, dia berteriak begitu, Tuhan, tolonglah aku. Untung waktu itu Petrus kembali fokusnya saat dia mulai tenggelam, saat dia mulai binasa, saat dia mulai tidak bisa apa-apa, saat dia tidak ada jalan keluar, saat tidak ada orang yang mau menolong, dia fokus kembali kepada Tuhan. Dia pada jalurnya, dia fokus pada Tuhan. Dia dikata, Tuhan, tolonglah aku. Kadang hidup kita harus seperti itu, Pak Bu. Kadang permasalahan-permasalahan dalam hidup kita itu banyaknya luar biasa. Tapi akhirnya selesai kan? Pasti selesai. Pak, permasalahan saya kok belum selesai padahal saya fokus pada Tuhan. Itu belum. Tepat saatnya pasti selesai. Percaya toh. Percaya toh. Amin. Pasti selesai permasalahan hidup kita, pasti rampung. Saat saudara dan saya itu fokus loh pada Tuhan, pasti rampung. Mesti rampung. Karena Tuhan yang mengerjakan untuk kita. Nah, pada waktu mulai tenggelam, Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan kata segera. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sekali lagi, segera Yesus mengulurkan tangannya, ngangkat tangannya. Jangan sampai anakku, jangan sampai jemaat GES ini tenggelam. Jangan sampai jemaat GES ini masuk di dalam permasalahan yang lebih dalam. Maka jalan satu-satunya saat jemaat GES berteriak minta tolong, Yesus mengangkat tangan kita. Yesus mengangkat hidup kita. Segera. Arti segera tadi apa? Lekas-lekas. Cepat-cepat, tidak menunggu waktu. Karena apa? Waktunya Tuhan sudah tiba. Ya, kalau waktunya sudah tiba, Pak Bu, Tuhan itu segera mengangkat hidup kita. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa? Lalu apa yang menyebabkan kita itu gagal fokus pada Tuhan, Ibu Bapak Saudara? Yang menyebabkan adalah diri kita sendiri. Karena kita terlalu meremehkan firman Tuhan. Oh, saya nyampaikan firman Tuhan siapa toh? Allah dari lokal Allah, enak. Saya nyampaikan firman Tuhan siapa? Wah, dari sana. Ayo toko kabeh. Woi, doa fajar nanti yang menyampaikan firman siapa toh? Ini Allah rata koleh. Bapak Ibu saudara terkasih, menyepelekan firman Tuhan akibatnya seperti tadi Petrus. Tidak mau memakan firman Tuhan itu. Tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Sehingga pada waktu dia berada di dalam masalah, ia bingung akibatnya. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya hidup di dalam persekutuan. Jadi orang yang fokus pada Tuhan melebuh, Pak Bu saudara kasih, untuk memperkuat fokus kita kepada Tuhan, melebuh dalam komunitas Tuhan. Bergaul dengan siapa? Anak-anak Tuhan. Jemaat GES itu jemaat yang luar biasa, tak acungi jempol 10 loh. Jempol. Karena banyak orang-orang yang punya kualitas yang luar biasa. Mau cari pembicara, oke. WL penyanyi, suaranya apa-apa, singer, pemain musik sing top-top, jos. Kalau saudara mau masuk melebu. Daripada kita masuk di dalam komunitas yang tidak benar, komunitas yang penuh dengan ketakutan, komunitas yang penuh dengan ketidakbenaran, masuklah ke dalam komunitas anak-anak Tuhan. Amin. Maka di situ kita akan menemukan bagaimana cara fokus pada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau orang itu tidak fokus Pak Bu, itu hidupnya itu sak sunenge udele. Saya punya banyak teman
yang kebetulan teman-teman itu adalah mantan-mantan teman yang pada waktu beling, pada waktu mereka hidup dalam ketidakbenaran, mereka hidup dalam dunia hitam itu banyak. Saat mereka sudah mulai bertobat, saat mereka itu sudah mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada masalah. Pak, katanya kalau aku ikut Yesus tidak ada masalah. Sopo sing ngomong, sing nyampaikan Injil kuwi sopo? Kae lho Pak, ngene lho. Ora. Kamu harus memikul saleh. Mereka kadang kecewa Ibu Bapak. Masuklah dalam komunitas orang-orang benar. Orang-orang benar itu siapa? Konco-koncomu. Kalau kamu punya konsel, mlebu nyang konsel. Mau kamu punya teman-teman misalnya di komunitas musik, mlebu. Kalau kamu punya keahlian di dalam bidang itu, maka hidupmu itu senantiasa akan dibawa pada fokus pada Tuhan. Kalau semasa muda kamu fokusnya adalah dengan narkoba. Dulu pada waktu masih muda Pak Bu, sing jenenge narkoba itu kami tidak bayar. Kami punya orang yang supply begitu. Jenenge ngerokok. Ngerokok itu kalau sudah dirajang-rajang pakai ganja kering itu, wah nikmatnya bukan main. Nah sampai sekarang teman-teman saya ternyata masih mbok kowe metu saka kono kuwi. Keluar dari komunitas itu. Keluar, umurmu itu tinggal beberapa tahun loh. Kamu sudah berumur 58 tahun. Sedelok meneh Tuhan panggil kamu. Saat kamu dipanggil kamu tidak fokus dan tidak percaya kepada Tuhan. Saat kamu dipanggil, "Ayo Le Sarwanta, ayo boleh." Padahal uripmu wis ora bener. Apa sing mbok lakoke? Wis genah, besok itu ada pengadilan. Kalau kamu diadili Sarwanto karena kamu sudah gini-gini tidak percaya pada Tuhan Yesus, wis kowe diseret langsung nyanggon neraka. Piye? Pikir masih ada kehidupan nanti. Gayane wong mendem, Pak. Kalau orang sudah narkoba, kandhane ngene-ngene. Ngene nganti pirang-pirang ngono kae. Tak hitunge nganti ping 20 ngono. Kandhane ngene-ngene. Ngene-ngene ora dilakoke. Jadi fokus pada Tuhan itu menyelamatkan hidup kita loh, Pak. Benar, fokus pada Tuhan itu menyelamatkan hidup kita. Kita saat merasa terhina, dihina, dikecam, difitnah, tapi iman kita tetap kuat. Kemarin saya buat status. Mungkin dari sebagian saudara besar saudara membaca status saya mungkin bingung. Ngopo to Pak iki status iki ngopo to mungkin ada masalah. Enggak, ceritanya gini loh Pak. Ada seseorang dimarahi entek-entekan Pak. Wis dipisu-pisui, difitnah, duwelelek lah. Dia tidak menjawab satu kata pun. Padahal saya yang mendengar pada waktu itu nyangati Pak. Duk. Pengen misah engko mesti dadi padu. Wong ngelus wes. Yang dimarahi, yang dijelek-jelekan, sing diunek-uneki hanya begini tok. Saya melihat luar biasa Bapak ini. Kemudian keluar sambil meneteskan air mata. Di ruangan khusus dia berlutut di hadapan Tuhan. Tak injen. Dia menangis di hadapan Tuhan. Maka saya buat status. Saat engkau menjahati seseorang, kemudian orang yang kamu jahati itu membalas dengan berlutut di hadapan Tuhan, maka engkau dalam bahaya. Kau dalam masalah. Sebab apa? Orang itu tidak membalas. Dia hanya diam. Dia hanya berlutut. Dia hanya berseru seperti Hana pada waktu itu. Dia berteriak pada Tuhan. Dia sampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Itu orang yang fokus pada Tuhan. Kalau orang yang tidak fokus pada Tuhan, tidak ada firman di sini, dilok sithik mencak-mencak ini. Apa? Kowe mau ngomong apa? Tak suwek-suwek. Kok Pak, tak suwek-suwek. Kowe mau ngomong apa? Pas aku wedi karo kowe, karo cincin ini. Untuk waktu itu aku enggak punya HP, HP itu tak rekam tenan, Pak. Nah yang ada itu Nokia isone monggo ngebel tok.
ono tak rekam tenan piye ya, ini pertunjukan bagus banget iki. Cincing daster ngene iki, Pak. Warung ngene iki, wah wis tak suwek-suwek. Pak ngopo-ngopo? Bangsamu aku wedi karo kowe. Saya bandingkan dengan bapak ini, orang ini yang dicaci maki di hadapan saya. Dia hanya membalasnya dengan berlutut di hadapan Tuhan, dia menangis. Luar biasa. Aku harus belajar dengan bapak ini. Orang yang rendah hati, dicaci maki, difitnah, diunek-unek, dipisu-pisu, kebun binatang metu kabeh. Dia hanya berjalan begini, cari ruangan khusus berdoa. Adakah anak-anak Tuhan seperti itu? Ya, jemaat guys semuanya pasti seperti itu. Jemaat yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yes, amin. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih di dalam kitab Yosua bab pasal 1. Ya. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Yosua sebelum Yosua itu mengawali karirnya, tugasnya yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan itu senantiasa berpesan kepada Yosua supaya Yosua dia mau menggantikan Musa, ya. Dia dapat tugas untuk menggantikan Musa. Perintah Tuhan, firman Tuhan, ya, perintah Tuhan, firman Tuhan itu tujukan pada Yosua dalam ayat 7 mengatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Perintah ini luar biasa. Sebelum Yosua mengawali karirnya untuk memimpin bangsa Israel yang begitu luar biasa jahatnya, yang begitu luar biasa dableknya, Tuhan berfirman, pesen karo Yosua, le Yosua, kuatno, teguhno hatimu dengan sungguh-sungguh. Hatimu kuatno, teguhkan, kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan. Firman ini dimakan oleh Yosua. Masuk dan itu menjadi daging di dalam dirinya dilakukan. Sebab Yosua juga menyadari siapa bangsa Israel waktu itu. Jalan satunya, aku kudu kuat. Aku kudu teguh hatiku. Orang entuk bimbang. Kupingku kudu kuat. Orang entuk gampang nesu. Hatiku kudu kuat, ora gampang tersinggung. Mendengar segala sesuatu tidak enak di mata, tidak enak di telinga, tidak enak di hati. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kadang-kadang ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, untuk proses fokus pada Tuhan, kita diperhadapkan dengan seperti itu. Mungkin di dalam pelayanan ada suara-suara sumbang. Mungkin kita, wah pelayanan kita itu luar biasa, aku ingin melayani dengan sepenuh hati, tidak mengharapkan apa-apa. Tapi ada suara sumbang. Firman Tuhan mengatakan, kuatkan, tetap kuat, teguhkan. Ojo fokus karo masalah, ojo fokus karo omongane wong liya, ojo fokus karo pandangan mereka. Tetap arahkan fokus kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, kuatkan, teguhno hatimu. Biarpun mungkin suami kita yang seperti itu, yang Tuhan kirim, wah galaknya Pak bojoku. Kasar. Ya piye? Ya tamponan ki bojo-bojomu dhewe tetep kuat kok, teguhkan hatimu. Elek-elek kaya ngono kuwi, kasar-kasar kaya ngono kuwi tetep bojomu. Apa arep mbok ijolke nyanggawok kon? Kan ndak mungkin toh Pak Bu. Atau mau ditukar tambah? Kan ndak mungkin. Ya itu sampai mati ya wis ki bojomu. Udah nikmati saja. Harus punya trik-trik. Kuatkan, teguhkan hatimu. Mungkin bojoku ngomel. Bojoku ki wedokane tukang ngomong ora karuan. Wis
wis menengo bapak-bapak. Teguhkan hatimu. Wong-wong wedoki mung kaya ngono sadar. Fokus pada Tuhan. Aku harus mengasihi istriku. Biarpun istriku itu kalau berbicara 100 kata dalam 1 menit tis menengo wae. Rungokno wae. Bojoku wis rewet banget. Wah, ngomong anggar turu apa? Ya apa? Ya. Apa? Kenapa? Gen marem. Apa meneng wae. Aku karo sinau biasanya karo ngetik dapat tugas banyak tuh. Pak, kita bersih karo lho, Pak. Lalu Pak. Pak sebenarnya apa? Iya. Ya kan lah, Pak. Itu kodrate wong wedok ngono. Wong lanang piye? Kasih istrimu. Saya kadang-kadang dimendeke sik laptope tutup, Dad. Apa mau ngomong apa? Wah, ya mu tak rungokke. Ngono, Pak. Mung takok anak kula. Bojoku akeh banget ngomongin, tapi aku suka. Numpak motor wae ngomong-ngomong, wae ra ngantuk aku. Pak, kalau rating itu jauh-jauh hari, yo. Begitu ratingnya tidak saya matikan. Loh, Pak, ratingnya dimatikan, Pak. Katanya jauh-jauh hari, rating iki tak nggo sesuk aku. Kadang guyon-guyon seperti itu, Pak. Kadang dijiwiti. Wah, enak jiwitane bojo ya, Pak. Enak. Bapak Ibu sudah terkasih, tetap fokus pada Tuhan. Wes toh. Kalau orang itu fokus pada Tuhan, uripe Pak enak tenang. Ya. Maka Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, tenanan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Hati-hati. Pak, Bu, adik-adik, mari kita bertindak hati-hati loh. Setiap langkah kita kalau keliru, gejeglong. Gejeglong kuwi loro. Langkah keputusan kita keliru, gejeglong loro. Wis gejeglong mau kembali angel. Apalagi kalau sudah masuk dalam lubang hutang, Pak. Gejeglong det. Mau ngangsur ini, dia bingung. Harus gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya lubangnya banyak. Kalau sudah seperti itu, piye? Kembali pada jalur Tuhan. Fokus lagi pada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang ini terjerat hutang. Karena apa? Salah dalam bertindak. Kurang hati-hati dalam bertindak. Seringkali saya pada waktu menyampaikan firman Tuhan di kepala sekolah Kristiani, saya katakan, Anda semuanya adalah kepala sekolah yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara punya anak buah, punya guru. Bertindak hati-hati. Ojo ngendel-ngendelkan jenengan punya jabatan. Jangan merasa aku punya jabatan terus mau gue. Asal tunjuk atasnya kemudian saudara berkata saenak udele. Jangan. Ikuti semua apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Baik saudara pejabat ataupun tidak. Tut muri handayani. Ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani harus terapkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena banyak sekali Ibu Bapak sudah terkasih kalau sudah punya jabatan mentang-mentang saenake dhewe. Wis sak senenge dhewe perintah nduding saenake dhewe ngatur gini-gini, saenake dhewe memaki-maki begini. Saya bilang pada kepala sekolah Kristiani yang di Sukarjo, ojo kaya ngono. Kamu itu hamba Tuhan. Kamu dipilih oleh Tuhan. Harus jadi kepala sekolah yang berdampak. Jadi panutan. Jadikan kamu itu Injil yang terbuka. Dibaca oleh semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Yosua ini dilanjutkan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Firman Tuhan mengatakan apa, Pak, Bu? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan langgar firman Tuhan.
Jangan langgar firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan. Saat kamu menyimpang, ketabrak. Saat kamu menyimpang ke kiri, ketabrak. Saat kamu menyimpang serong begini, ketabrak. Ketabrak apa? Masalah. Sing bener piye? Mlaku wae sesuai jalurnya Tuhan. Saat kamu tertabrak, Tuhan itu pelindungmu. Saat